Shalom, selamat bertemu lagi saudaraku. Hari ini kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita. Mungkin kita tidak merasakannya, tidak merasakan secara nyata dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah gagal. Bagaimana kita boleh pasti bahwa hal ini terjadi dan ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Ini adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya membawa kita untuk melihat firman Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan mau kita menanggapi dan melihat dengan perspektif kebenaran firman Tuhan terhadap situasi kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin menyatakan ini. Kasih karunia membuat kita berbeza dengan dunia ini. Ataupun lebih tepat lagi, kasih karunia menguduskan kita, mengkhususkan kita untuk menjadi umat, menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Bapa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya mau pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau sangat baik, luar biasa. Malah kasih-Mu yang setia dan tidak pernah berubah, tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang menyokong dan menopang hidup kami sampai saat ini. Dan kami percaya pada hari ini Engkau mau menyatakan isi hati-Mu. Engkau mau meneguhkan jemaat Tuhan, orang percaya. Malah Engkau mau menyatakan kebenaran dan mau menyatakan keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu. Pada pagi hari ini berbicara di tengah-tengah kami, nyatakan bagi kami Tuhan, nampak terang baru dalam firman-Mu. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 32 merupakan satu jaminan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya bahwa Dia benar-benar dan sungguh-sungguh menyatakan dan mau menyatakan penyertaan, dan bukan hanya penyertaan tapi keselamatan dan berkat, perlindungan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah untuk Anda dan saya. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 32 berbunyi seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Paulus dengan ilham Roh Kudus menyatakan isi hati Tuhan kepada Anda dan saya pada pagi hari ini. Bapa di sorga yang telah memberikan Yesus Kristus, satu-satunya yang sangat berharga. Berharga bukan bagi Anda dan saya, tapi bagi Bapa di sorga sendiri. Malah dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa. Dia katakan anaknya sendiri. Perkataan yang digunakan adalah menyerahkan. Jika Bapa di sorga telah, dia katakan sini perkataan yang sangat-sangat ekstrim. Dia katakan tidak menyayangkan. Ini perkataan atau bahasa Indonesia. Ataupun dalam bahasa Inggris dia katakan spared. Tidak menahan daripada anaknya diserahkan. Buat anak dan saya sebagai domba korban yang terbaik, the best from heaven, diserahkan dan diberikan kepada Anda dan saya. Satu yang sangat-sangat meyakinkan. Yang satu yang boleh katakan sebagai mustahil Tuhan tidak akan lakukan. Dia katakan bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, Paulus menyampaikan firman Tuhan ini dalam Roma 8. Jadi kalau kita baca latar daripada kitab ataupun dalam perikop atau pasal 8 ini, kita dapati bahwa Paulus mau merujuk kepada orang-orang yang di Roma yang mengalami penganiayaan, penderitaan, cabaran, isu dalam kehidupan mereka. Malah cabaran yang sangat-sangat luar biasa sehingga mengancam keselamatan dan hidup mereka sendiri, nyawa mereka. Nah, ini yang diberikan kepada mereka sebagai peneguhan pada jemaat di Roma. Paulus mau meyakinkan kepada jemaat bahwa Bapa di sorga mempunyai rencana yang istimewa bagi kita. Isunya ialah
Adakah kita hidup berdasarkan apa yang terdapat di alam sekeliling kita? Paulus merujuknya sebagai daging, flesh. Dan dia mau kita membandingkan, pendengar membandingkan kehidupan ini dengan hidup satu lagi yang Tuhan mau kita hidupi, yaitu hidup oleh Roh. Yang menjadi isu dalam kehidupan Kristianan selama dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang Kristen sendiri, yaitu apabila perkataan daging ini muncul dalam ayat firman Tuhan, kita selalu merujuk ini kepada hawa nafsu, keinginan yang tidak baik. Tapi sebenarnya kedagingan ini bukan hanya merujuk kepada situasi yang saya maksudkan tadi, tapi dia juga merujuk kepada, malah pada umumnya merujuk kepada semua hal yang berdasarkan usaha manusia, perbuatan manusia, yaitu kedagingan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus adalah dia mau supaya kita hidup oleh Roh. Mari kita lihat firman Tuhan ini dalam Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal dari Roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi Roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Saudaraku, inilah isu. Kenapa kita melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu menjadi satu ancaman, menjadi satu yang sangat membuat kita merasa di dalam bahaya, kekurangan, dan juga memang kita tidak mengalami dan memiliki hidup yang penuh damai sejahtera di depan Tuhan. Apabila kita atau hidup kita lebih cenderung ataupun lebih berpihak kepada hal-hal kedagingan berbanding dengan hal-hal yang menyatakan sebagai kebenaran oleh Roh dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan jika Roh Kristus ada dalam kita, kita memang milik Kristus. Dan inilah yang mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam kehidupan kita. Saya katakan perbuatan ataupun dikatakan sini firman Tuhan sini dia katakan keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apabila kita bergantung ataupun melihat dan pikiran kita, cara pikir kita, gaya hidup kita lebih melihat kepada hal-hal kedagingan, baik dalam hidup kita atau dalam alam sekeliling kita, itu membawa kita untuk mengalami maut. Firman Tuhan katakan. Tapi Roh yang ada dalam kita, firman Tuhan mengatakan bahwa Roh yang dalam kita itu adalah hidup dan damai sejahtera. Mungkin orang mengatakan bahwa hidup oleh Roh memberi kemenangan. Betul, memang memberikan kemenangan. Tapi spesifik Paulus mengatakan damai sejahtera. Apa maksud damai sejahtera? Damai sejahtera hanya bermakna damai sejahtera apabila kita mengalami musibah dalam kehidupan kita. Mungkin orang tidak dapat mengerti apa yang saya katakan ini. Saya katakan di sini bahwa sama seperti sehat. Kita melihat bahwa sehat itu bermakna, sangat bermakna dalam kehidupan kita. Apabila kita sakit, saudaraku, mungkin kita tidak mengalami hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki damai sejahtera tersebut. Bagaimana kita boleh memilikinya? Yaitu dengan mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada anak saya. Dia katakan Roh itu adalah hidup
Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku, saya ingin nyatakan ini. Apapun yang kita alami dalam dunia sekarang ini, mungkin saat ini yang Anda sedang alami, angkat muka kita, angkat iman kita dan katakan dengan iman, percaya bahwa Anda memiliki hidup dan memiliki damai sejahtera. Saudaraku, ini sangat penting. Karena apabila walaupun sebagai orang yang percaya pada Tuhan, tapi bila kita mempertimbangkan, perkataan yang tepat saya gunakan, mempertimbangkan hal-hal dunia ini, hal-hal kedagingan dalam dunia ini, dalam hidup kita, sekeliling kita, itulah yang kita lihat menentukan baik situasi Anda ataupun masa depan Anda. Itu menyebabkan Anda mengalami, saya dan Anda mengalami penderitaan, mengalami ataupun tidak mengalami damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda dan saya. Tapi bila kita mengalihkan pikiran kita daripada segala kelemahan dan segala ketidakmampuan kita, kekurangan kita, apabila kita mengalihkan pikiran kita daripada fokus pada diri kita kepada Kristus Yesus, inilah kunci untuk kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Kita nafikan apa yang nampak seperti fakta dalam kehidupan kita, tapi kita amenkan apa yang kita miliki dan kita lihat benar apa yang nyatakan dalam roh, ataupun apa yang berlaku dan telah terjadi dalam kehidupan kita di dalam roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 16, dia katakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang dalam kita mau bersaksi bersama dengan Anda. Saya ingin nyatakan ini, bersama dengan Anda, yaitu Anda dan saya, oleh iman yang Tuhan sudah karunia dan anugerahkan kepada Anda dan saya dalam Kristus Yesus. Apabila kita berani mengatakan bahwa saya adalah anak Allah, saya adalah anak Bapa di sorga, saya memiliki damai sejahtera, saya memiliki hidup, saya memiliki kemenangan. Roh Kudus dalam diri kita mau bersaksi, menguatkan dan meneguhkan itu. Malah saya percaya setiap saat dalam kehidupan kita, apabila kita lemah, roh dalam kita, roh Kristus, membangkitkan roh kita untuk menyatakan kebenaran ini. Saudaraku, pengetahuan, atau lebih tepat lagi pendengaran akan firman Tuhan ini akan membangkitkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tuhan mau kita menyatakan ini selalu, dan terutamanya pada waktu kita mengalami isu dan cabaran dalam kehidupan kita, apalagi dalam hal-hal yang melihat dan menampakkan kegagalan dalam kehidupan kita. Saudaraku, firman Tuhan jelas. Ada orang bertanya, Penatua, adakah di bawah hidup dalam kasih karunia ini tidak ada penderitaan lagi? Tidak ada lagi masalah dan sebagainya? Tidak seperti yang Anda dan saya pikirkan. Kita masih mengalami segala sesuatu apa yang terjadi dalam dunia ini. Malah firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-22, dia katakan begini, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama. Sekali lagi dia katakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita mengalami hal yang sama seperti dunia sedang mengalami ini. Ini semua adalah kesan dosa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dosa masuk ke dalam dunia ini. Antara indikator yang Tuhan berikan kepada manusia adalah rasa sakit bersalin. Saudaraku, adakah ini menyatakan bahwa hidup kita di bawah kasih karunia tidak bermakna? Tidak sekali-kali, saudaraku. Karena sebaliknya,
Justru dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan penderitaan sama seperti ini, dengan dunia sekarang ini, malah di dalam keadaan yang sama, penderitaan yang dialami oleh semua makhluk dalam dunia ini, itulah membezakan Anda dan saya, yaitu kita memiliki kasih Tuhan. Itulah membezakan kasih karunia yang kita miliki. Sama-sama menderita, tapi kita memiliki pengharapan. Dan Paulus berkatakan tentang hal ini. Ayat 24. Dia katakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Apa maksud ini? Maksudnya kita telah mengalami dan kita telah menerima. Pengharapan selalunya merujuk kepada apa yang akan kita perolehi. Tapi apa yang Yesus berikan kepada Anda dan saya adalah jaminan yang pasti. Dia sudah berikan kepada Anda dan saya. Malah saya katakan bahwa perikop Roma 8 ini adalah jaminan bahwa kita memiliki apa yang telah diberikan oleh Bapa di Sorga kepada kita. Dalam Roma 8:32 tadi. Ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-18, dia katakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saat janji yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita di masa akan datang bersama dengan Dia. Dia katakan bahwa tidak dapat dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan. Luar biasa. Saudaraku, pengharapan ini yang Bapa di sorga berikan kepada Anda saya adalah satu yang luar biasa. Saya ingin katakan bahwa mungkin Anda dan saya sekarang ini mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami kekurangan, mengalami ancaman. Satu hal yang sangat pasti yang membedakan kita dengan makhluk yang ada di luar sana, yang firman Tuhan katakan sama-sama menderita sakit bersalin, sama-sama mengalami situasi dunia sekarang ini, yaitu kita memiliki hidup dan kita memiliki damai sejahtera. Malah saat ini kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu timbul apabila kita akui, kita percaya apa yang dikatakan oleh Roh dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8:28, firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang mungkin mengatakan bahwa yang mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan saja. Saudaraku, itu adalah respon. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Malah perkataan yang digunakan dalam Alkitab dalam ayat yang ke-28 ini mengatakan bahwa mereka yang terpanggil, Bapa di surga yang telah memilih Anda dan saya. Haleluya. Itulah anugerah Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Bila kita melihat ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja malah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Something good going to happen. Satu yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Orang melihat bahwa ini musibah, ini masalah, ini adalah ancaman. Kita melihat bahwa ada hikmat yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Ada sesuatu yang istimewa, rencana Tuhan yang luar biasa. Mungkin sudah terjadi tapi kita belum lihat. Tapi juga mungkin sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi apapun, janji Tuhan mengatakan bahwa untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Orang-orang yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Malah ayat 9 yang katakan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara, menjadi sama dengan Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan begini, dalam hal inilah kasih Allah
sempurna dalam kita. Wah, luar biasa. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya, berani mau percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sangat jelas Dia katakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian, percaya, to believe, pada hari penghakiman. Perkataan pada hari penghakiman ini bukan merujuk pada penghakiman pada akhir zaman. Inilah penghakiman ataupun situasi yang kita alami saat-saat ini dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami krisis dalam kehidupan kita, kita sedang dihakimi, kita sedang ditimbang tara oleh manusia. Firman Tuhan mengatakan, karena sama seperti Dia, kita juga dalam dunia ini. Saudaraku, kadang-kadang penghakiman itu berlaku dalam kehidupan kita. Apabila kita merasa terhukum, apabila kita melihat bahwa ada sesuatu yang kita lakukan, yang gagal kita lakukan, tidak mampu kita lakukan, atau yang salah kita lakukan. Tapi ada waktu saat-saat seperti ini, firman Tuhan mengatakan, mereka yang berani percaya. Apakah percaya yang berani kita nyatakan ini? Yaitu firman Tuhan mengatakan, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version itu lebih jelas. Dia katakan begini, because as He is, so are we in this world. Ini yang dinyatakan dalam Roma yang ke-8. Apabila firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mari kita percaya, berani percaya, mengatakan begini, as He is, sama seperti Dia is sekarang ini, so are we in this world. Begitu juga keadaan kita, gambaran kita dalam dunia sekarang ini. Karena Roma 8 firman Tuhan mengatakan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yesus mengalami penderitaan. Tapi dalam penderitaan yang dialaminya, Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dalam penderitaan yang dialami, penganiayaan yang dialami, malah kematian yang dialami, menghasilkan kehidupan untuk Anda dan saya. Kemenangan, kesembuhan, malah penebusan, dan memiliki anugerah hidup kekal. Saudaraku, kemuliaan yang kita miliki di depan Tuhan, yang akan kita terima pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan berada di Bema Seat, di takhta pengadilan, untuk menyatakan pada Anda dan saya, bukan penghukuman, tetapi ganjaran, reward, kemuliaan yang Tuhan berikan pada Anda dan saya. Persoalannya saat ini, saudara-saudaraku, saya mendorong untuk kita percaya apa yang Tuhan katakan di sini. Tuhan nyatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang istimewa untuk Anda dan saya. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan untuk Anda dan saya. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin saya mengalami semua ini? Dengan kita berani percaya bahwa di dalam roh, saya katakan di dalam roh, bukan dalam daging Anda dan saya, bukan dalam kekuatan kita, tapi oleh kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, di dalam roh kita milik hidup dan damai sejahtera. Kalau saya ingin katakan bahwa mukjizat pertama-tama yang boleh terjadi dalam kehidupan Anda pada waktu-waktu Anda menderita, waktu Anda mengalami penganiayaan, waktu kita mengalami ancaman, adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat 35, Paulus meyakinkan jemaat di Roma
bahwa tidak ada sesuatu pun hal, benda, atau kuasa, atau entiti yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita boleh lihat apa yang terjadi dalam dunia saat ini. Orang-orang percaya dihalang secara tidak langsung untuk dapat beribadah oleh ancaman penyakit, ancaman daripada malah hukum, ketetapan dan peraturan. Tapi saya ingin nyatakan di sini, firman Tuhan dalam ayat yang ke-35 mula itu sangat jelas. Dia katakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin, haleluya. Dia katakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan kita tahu bagaimana kasih itu boleh sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Bila kita berani percaya pada waktu penghakiman, sama seperti Dia, demikian juga Anda dan saya dalam dunia ini. Haleluya. Dia katakan, aku yakin sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, kunci untuk Anda dan saya mengalami kemenangan dalam kehidupan dunia ini adalah untuk melihat betapa besar kasih Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Jaminan yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Tuhan mau kita memiliki hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Tapi pada hari ini Tuhan mengatakan, dalam roh yang kita miliki hidup itu, Tuhan mau menyatakan ini, kita memiliki damai sejahtera. Karena semua ancaman-ancaman yang saya nyatakan tadi dalam Alkitab itu menimbulkan ketakutan, menimbulkan rasa terancam dalam diri kita, tidak selamat, merasa tidak selesa, tidak bebas. Saudaraku, Anda dan saya memiliki hidup, dan memiliki hidup itu dengan penuh damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Kuncinya ialah jangan pandang pada daging, atau perkataan yang digunakan oleh Paulus ialah kedagingan. Segala sesuatu yang mungkin kita lihat sebagai fakta, tapi Tuhan mau kita melihat di alam roh, dalam dunia roh, dalam roh Kristus, roh Anda dan saya yang telah memiliki pembaharuan. Inilah yang lebih benar daripada apa yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Anda dan saya memiliki damai sejahtera. Saya tutup dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan ini, ayat yang ke-32. Dia katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan katakan, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kepada Anda dan saya hidup dan damai sejahtera tersebut. Karena hidup dan damai sejahtera tersebut adalah kasih Kristus, adalah pribadi Kristus, adalah anugerah Tuhan, adalah kasih karunia. Haleluya. Saya mau berdoa pada jemaat Tuhan, apapun keadaan Anda saat ini. Malah saya mengajak Anda dan sesiapapun yang mendengar firman Tuhan ini, seperti firman Tuhan katakan, kita memiliki semua ini, hidup dan damai sejahtera oleh Roh Kristus. Tapi kalau kita belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat pribadi kita, roh itu tidak dalam diri kita. Semua Anda menerima Yesus Kristus. Yesus simpel ataupun semudah, saya katakan mudah, dengan pengakuan iman. Apabila kita katakan, Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mau
Anda menjadi juru selamat saya. Haleluya. Saudaraku, bagi jemaat Tuhan, katakan ini dengan iman. Apapun keadaan situasi Anda, percayalah. Malah perkataan digunakan oleh kitab ialah katakan keberanian percaya, berani untuk percaya, dare to believe. Maksudnya memang ada cabaran, sukar untuk mau percaya. Apabila mengalami keadaan situasi, ancaman, penderitaan yang dialami saat-saat ini, yang Anda dan alami mungkin. Tapi dalam keadaan seperti itu katakan begini, saya memilikinya, saya memiliki hidup, saya memiliki damai sejahtera. Karena jikalau Bapa di sorga telah menyerahkan yang terbaik, the best from heaven, Yesus Kristus, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan pada Anda kesembuhan, kelepasan, berkat, kecukupan, malah kelimpahan. Malah ada di antara kita mungkin mengatakan, Tuhan, ini saja saya perlukan damai. Saudaraku, dare to believe, percaya bahwa Anda memilikinya. Saya katakan ini, Anda tidak punya dasar untuk percaya memilikinya berdasarkan merit yang Anda miliki. Tapi Anda memiliki dasar untuk percaya bahwa Anda memiliki hidup dan damai sejahtera ini dalam Kristus Yesus dengan iman. Karena kasih karunia hanya dapat kita peroleh melalui percaya, melalui iman. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai di sini. Tapi saya percaya Roh Kristus yang ada dalam kami terus menerus melayani kami, meneguhkan kami, memberi kekuatan kepada kami, menyatakan kebenaran, mengungkapkan pewahyuan terang baru bagi kami. Dimanapun jemaat Tuhan berada, bila saja siapapun yang bersama dengan mereka, mungkin mereka sendirian, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus bersaksi bersama dengan kami bahwa kami adalah anak Allah. Bersama dengan Roh kami mengatakan bahwa kami adalah anak Allah, dan kami memiliki hidup dan memiliki damai sejahtera. Haleluya. Saya berdoa Bapa di sorga, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan terjadi walaupun melalui persekutuan ataupun penyampaian firman Tuhan secara maya ini, tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya doakan di dalam nama Yesus Kristus, kuasa kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Semua jemaat Tuhan mengalami, semua yang mendengar firman Tuhan saat ini mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, kasih karunia, damai sejahtera Bapa di sorga dan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin.